Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang relasi dan fungsi. Relasi itu adalah aturan yang menghubungkan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Misalnya begini, relasi antar himpunan A ke B, maka aturan-aturan yang menghubungkan setiap anggota A ke anggota-anggota di B itu disebut dengan relasi. Nah, aturan itu bisa misalnya faktor dari, kurang dari. Nah, 4 ini anggota A, misalnya anggota himpunan A, 8 anggota himpunan B. Nah, 3 ini anggota himpunan A, misalnya 5 anggota himpunan B. Nah, faktor dari dengan kurang dari ini aturannya. Nah, aturan ini yang biasa disebut dengan relasi. Nah, untuk menyatakannya ini relasi ada 3 cara menyatakan relasi. Bisa dengan diagram panah, bisa dengan grafik kartesius, bisa dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, contoh begini, diketahui himpunan A ini X, anggotanya itu X, di mana X-nya besar dari 2, besar sama dengan 2, dan kecil dari 7. X-nya elemen bilangan prima. Kemudian himpunan B, X, di mana X-nya besar sama dengan 3, dan kecil sama dengan 6. X-nya elemen bilangan asli. Tulislah anggota-anggota himpunan A dan B. Nah, himpunan A itu berarti antara 2 sampai 7 bilangan prima. Nah, bilangan prima itu misalnya di antara 2 dengan 7 apa saja. Jadi 2 dengan 7, 2 sampai 7 itu ada 2 bilangan prima, ada 3, ada 5. 7 tidak termasuk karena ini kecil dari, bukan kecil dari dan sama. Kemudian bilangan asli antara 3 sampai 6. Berarti 3, 4, 5, 6. Nah, itu untuk menjawab yang A. Kemudian yang B, tunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Menggunakan diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi jawabnya yang A berarti 2, 3, 5, yang B-nya 3, 4, 5, 6. Kalau 2, 3, 5 ini bilangan prima tadi, 3, 4, 5, 6 ini bilangan asli antara 3 sampai 6. Menyatakan relasi faktor dari itu menggunakan diagram panah. Nah, faktor dari. Kita buat dulu himpunan A, kemudian himpunan B. Kita buat diagram panahnya. Faktor dari misalnya begini, 2. 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6. 3 faktor dari 3, dan 3 faktor dari 6. Jadi yang menghubungkan anggota A ke anggota B. 5 itu bukan faktor dari 3, bukan faktor dari 4, tetapi 5 faktor dari 5, bukan juga faktor dari 6. Sehingga panahnya itu haruslah dibuat yang faktor darinya, ya, dari anggota A ke anggota B. Diagram kartesius. Kalau diagram kartesius kita buat diagramnya, kemudian kita hubungkan 2 dipasangkan dengan 4 dan 2 dipasangkan dengan 6. Jadi ini 2 anggota A, yang horizontal ini A, yang vertikal itu B-nya, kita tuliskan 2 dihubungkan dengan 4 dan 6. Lalu 2 dihubungkan dengan 4, lalu 2 dihubungkan dengan 6. 3 dihubungkan dengan 3 dan 6. Ini 3 dihubungkan dengan 3 dan dihubungkan dengan 6. 5 hanya dihubungkan dengan 5. Ini 5 hanya dihubungkan dengan 5. Ini diagram kartesius. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Tadi 2 dipasangkan dengan 4, 2 dipasangkan dengan 6. 3 dipasangkan dengan 3, dan 3 dipasangkan dengan 6. Lalu 5 dipasangkan dengan 5. Ini namanya himpunan pasangan berurutan. Contoh relasi yang lainnya, misalnya begini, perhatikan daftar menu di sebuah warung berikut. Nah, kalau kita punya daftar menu seperti ini biasa kita lihat di rumah makan atau resto-resto. Kita lihat daftar menunya. Nah, ini daftar menu ini bisa kita buatkan diagram panahnya. Misalnya bakso, soto, nama makanannya atau nama menunya. Lalu ini sebelah kanan anggota B-nya adalah harganya. Begitu. Lalu kita pasangkan. Misalnya bakso harganya berapa? 2.500, berarti bakso panahnya ke 2.500.
Jadi bisa juga seperti ini, jenis makanan atau minuman, lalu harga. Relasi adalah harganya. Jadi harganya itu sebagai relasi dari diagram panah ini. Jika arahnya dibalik juga bisa. Jadi yang sebelah kiri itu himpunan pertama dengan himpunan kedua, relasinya adalah harga untuk. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi. Nah, fungsi itu adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi ada kata tepat satu. Ya, jadi fungsi itu juga relasi, cuma relasi yang khusus. Nah, dia harus memetakan setiap anggota himpunan A. Jadi kata kuncinya di sini, anggota himpunan A itu setiap. Berarti semua anggota himpunan A itu ada pasangannya ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, jadi anggota himpunan B-nya itu tepat satu. Nah, didefinisikan seperti ini, misalkan A dan B dua himpunan tak kosong. Fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, aturannya seperti ini. Setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B. Tidak boleh membentuk cabang seperti ini. Jadi misalnya begini, ini ada anggota himpunan A, satu. Dipasangkan dengan dua buah anggota himpunan B. Ini bukan fungsi karena melanggar tepat satu. Ilustrasi fungsi. Kita bisa lihat beberapa diagram seperti yang terlihat. Yang pertama ini ada himpunan A dan ada himpunan B. Anggota himpunan A ada 3, anggota himpunan B ada 2. Nah, tadi ada kata kuncinya tepat satu dan setiap. Anggota himpunan A, setiap anggota himpunan A dipasangkan. Berarti kata setiap sudah dipenuhi. Kata tepat satu, anggota A yang pertama dipasangkan ke anggota B yang kedua. Kemudian anggota A yang ketiga dipasangkan ke anggota B yang kedua. Kemudian anggota A yang kedua dipasangkan dengan yang pertama. Nah, ini disebut dengan fungsi. Karena setiap anggota A memiliki pasangan dan dia tepat satu. Yang pertama itu pasangannya cuma yang ini. Jadi yang tidak tepat satu itu misalnya anggota yang ini, yang pertama ini, dia sudah dipasangkan ke yang kedua, juga dipasangkan ke yang pertama. Baru itu bukan fungsi. Jadi kata tepat satu itu anggota A ini hanya punya satu pasangan di B. Ya. Nah, kalau yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena anggota himpunan yang ketiga ini dipasangkan ke yang pertama, juga dipasangkan ke yang dua. Jadi dia punya dua pasangan. Kata tepat satu itu dilanggar. Kalau setiapnya sudah dipenuhi, tapi kata tepat satu dilanggar oleh anggota himpunan A yang ketiga. Nah, untuk diagram yang ketiga, kata setiap anggota himpunan A itu dilanggar karena ada yang tidak punya pasangan, yaitu anggota himpunan A yang pertama. Bukan fungsi juga karena ada elemen A yang tidak punya kawan. Gitu ya. Nah, ilustrasi fungsi itu seandainya ada himpunan A sebagai input, kemudian dilakukan sebuah aturan, maka akan menghasilkan B sebagai output. Jadi ini menulisnya fungsi F dari A ke B. Jadi dibaca F adalah fungsi dari A ke B. A-nya ini disebut domain, B-nya disebut kodomain. Nah, elemen dari A disebut argumen dan FA, elemen B disebut bayangan atau image dari A. Jadi yang A kalau dipetakan ke B itu disebut bayangannya atau A, bayangan dari A.
Himpunan Y elemen B untuk suatu X elemen A disebut daerah jelajah atau ring. Jadi yang sering disebut adalah ring ya, fungsi F dalam B. Bila S himpunan bagian dari A, maka himpunan Fs itu memetakan Fs, S elemen S disebut bayangan himpunan S oleh fungsi F. Mungkin lebih jelasnya kita lihat contoh, misalnya relasi F. Relasi F itu pasangan berurutan 1, U, 2, V, 3, W. Nah, A-nya itu 1, 2, 3. B-nya berarti U, V, W. Nah, ini adalah fungsi dari A ke B. Di sini kita bisa melihat F1 adalah U, F2 adalah V, F3 adalah W. Jadi, A-nya habis, setiapnya jadi dipenuhi. Kemudian, pasangannya hanya U. Jadi, satunya tidak diulang di sini. Kalau satunya diulang, berarti dia punya 2 buah pasangan, maka dia tidak fungsi. Nah, daerah asal dari F adalah A, 1, 2, 3. Daerah hasil dari B, kodomainnya sebenarnya juga B. Dan ringnya juga B, sama. Nah, seperti ini. 1U, 2U, 3V. Nah, ini juga tetap fungsi, karena 1, 2, 3-nya terpakai. Nah, U-nya dengan, kalau misalnya B-nya UVW, nah, U-nya terpakai 2 kali, tidak masalah, asalkan jangan anggota A-nya yang terpakai 2 kali. Begitu. Jadi, 1 hasilnya U, 2 hasilnya U juga, tidak masalah. Jadi, fungsi juga dari A ke B. Nah, domainnya A, 1, 2, 3, kodomainnya UVW, tapi ringnya hanya UV. W-nya tidak ring. Ya, jelajah fungsi itu berarti ring. Contoh lagi, ini 1U, 2V, 3W. Kalau A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya UVW, apakah dia fungsi? Nah, tentu dia bukan fungsi. Kenapa? Karena ada kata setiap dilanggar di sini. Karena yang dipakai hanyalah 1, 2, 3. 4-nya tidak terpakai. Jadi setiapnya itu dilanggar. Karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Kemudian kita lihat lagi. 1U, 1V, 2V, 3W. Kalau A-nya itu 1, 2, 3, ya, terpakai semua 1, 2, 3, ada 1, ada 2, ada 3. Kemudian B-nya UVW, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena satunya terpakai 2 kali. Artinya 1 menghasilkan U, kenapa 1 menghasilkan V lagi? Ya, seharusnya kalau 1 menghasilkan U, ya 1 tidak boleh menghasilkan yang lain, gitu. Jadi dia bukan fungsi. Misalkan Fz dipetakan ke Z didefinisikan oleh Fx sama dengan X kuadrat. Daerah asal dan daerah hasil dari F adalah himpunan bilangan bulat. Dan ring dari F adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif. Jadi maksudnya ringnya itu karena fungsi ini X kuadrat, tentunya ringnya adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif karena positif semua, karena fungsi ini adalah bilangan yang dikuadratkan. Nah, contoh fungsi banyak ya, bisa fungsi kuadrat, bisa fungsi dengan harga mutlak, ya macam-macam bisa dibuatkan, karena dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita banyak menggunakan fungsi secara sadar ataupun tidak. Ya, jadi seperti ini nomor 4 ini. Misalkan A himpunan semua buku di perpustakaan dan diberikan perintah, diberikan buku B dan hitung banyak tanda koma pada buku B tersebut. Ini mendefinisikan fungsi juga, ya, dari A himpunan A ke himpunan Z, ya, di mana Fx adalah banyak koma yang ada pada buku X. Jadi banyak hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita itu menggunakan aturan-aturan fungsi. Demikian penjelasan saya pada kesempatan ini. Lebih kurangnya minta maaf. Semoga bermanfaat.
Terima kasih.